perusahaan perhubungan laut yang ada di sini, kemudian singkatnya hadirin acara pembukaan pasar tani yang saya hormati. Pertama-tama tentunya apresiasi kepada Kepala Laboratorium Lahan Kering Terpadu serta dengan stafnya, khususnya Prof. Mahayasa tadi disampaikan secara khusus atas nama beliau, atas inisiatif dan usaha-usaha yang sudah dilakukan sehingga kegiatan pasar tani pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ucapan terima kasih juga pimpinan Ustaz ditujukan kepada semua mitra yang berkolaborasi. Momentum ini menjadi sangat penting sebagai tanggung jawab moral Universitas Nusa Cendana, tidak lagi sebagai menara gading, tapi menara roda perekonomian di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang dan sekitarnya, terutama terkait dengan dampak pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bersama jahe ini bisa dicampur dengan susu atau dengan kopi bisa. Kalau ini gelas mood yang kita sudah buat inovasi sendiri ya. Ini 25 juga Pak. Sama 25.000 ya. Ini ada kemasannya beda, ini ada kelasnya jadi terserah Bapak memilih. Oke. pasar tani ini menurut Ibu gimana sekarang? Harapannya bagaimana? Kalau bisa jangan cuma hari ini, bisa berkeberlanjutan supaya kita yang UMKM juga bisa memasarkan produk-produk yang kita hasilkan. Nah ini memang sangat membantu sekali untuk kita bisa mempromosikan produk-produk kami yang sudah kami hasilkan. Ya. Ya, saya kira ini satu hal yang baik sekali ya, positif. Tadi saya bilang di pembukaan bahwa bagaimana Undana juga memberikan kontribusi ya dengan memberikan kesempatan bagi para petani, pelaku UMKM untuk bisa menemukan mitranya, buyernya, kan, konsumennya di tempat ini yang diinisiasi oleh Undana. Sekian lama kan mereka mengalami kesulitan dengan pandemik ini untuk menemukan konsumennya. Kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang positif supaya kegiatan roda ekonomi ini bisa berlanjut, berkembang, dan mereka bisa menemukan customernya, konsumennya. Ada yang menarik juga bisa dilakukan, ada tadi platform-platform online. Saya mereka bisa ditautkan dengan itu akan jauh lebih baik. Tapi saya bilang sifat kemanusiaan kita selalu ingin bertemu secara fisik. Jadi meskipun kita bisa ada alat-alat sistem secara online, tetapi pertemuan-pertemuan fisik seperti ini, pasar tani ini juga sangat diperlukan. Nah, kita tidak mungkin hanya berada di ruang maya, kita harus ada di ruang fisik juga. Banyak hal bisa dilakukan di situ. Saya kira gitu. Harapan Bapak, harapan ke depan? Harapan ke depan tadi saya bilang kan kita bisa reguler ya, kita bisa dilakukan secara mungkin bulanan atau tiap berapa bulan tergantung dari kapasitas teman-teman. Di sistem seperti di UAGM mereka bisa lakukan pasar mingguan, Sunday market itu ya mungkin bulanan. Ya, kita bisa bulanan, saya kira itu reasonable lah, bisa lah. Dan Laker ini tetap dia menjadi satu wahana pembelajaran ya bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat.
pelaku UMKM mereka ingin datang belajar di sini, maka kita harus menyediakan fasilitas-fasilitas supaya semua budidaya ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan model bagi petani-petani kita dan bagi mahasiswa-mahasiswa kita belajar di sini. Siapa saja bisa belajar di sini. Dan ini saya kira tujuan utama dan visi dari keberadaan laboratorium lahan kering terpadu ini ketika pertama kali dikembangkan seperti itu. Baik, terima kasih. Kami Dharma Wanita mengakomodir ibu-ibu yang bisa bermasak, jadi kita menyiapkan makanan dan minuman yang dibuat oleh ibu-ibu Dharma Wanita. Ya. Harganya bagaimana, Ibu? Harganya cukup bersaing, ada jagung bose lengkap 15.000, kemudian ada ikan tuna asam manis 20.000 per mika, ada daftar menunya ada, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini kopi-kopi yang Bepung Rasa produksi, dia khusus tentang Flores, bisa Flores Indelio, Flores Bajawa, Flores Timur. Flores Timur dari Larantuka biasa ambil Arabica dan Robusta, tapi kalau Bajawa kami khusus ambil Arabica karena Robusta belum ada mereka. Dan mereka mencoba untuk menanam Robusta, dan kemungkinan ada Indelio. Saya jual dalam bentuk ground atau bubuk, kemudian whole bean dalam bentuk biji, kemudian untuk grade 2 kami buat sebagai coffee latte. Gitu. Sudah berapa lama nih? Baru kami. Saya baru 2021 hijrah ke Kupang. Saya orang Sumba. Dari bulan Agustus, karena biasa saya catering, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk memperluas nama dari NTT, akhirnya saya lari ke kopi. Saya produksi kopi, saya ambil bahan-bahan mentah dari mereka. Kemudian saya roasting sendiri, grinder sendiri, tidak grinder di pasar. Jadi kami olah produksi sendiri, produksinya homemade. Itu. Pasarnya bagaimana? Pemasarannya bagaimana? Justru saya baru kepada teman-teman di Jakarta. Malah keluar. Saya di Jakarta, di Kupang belum sama sekali. Di Kupang, di Glory ada minta, Rukun Jaya minta, tapi mereka suruh langsung ke kantor pusat. Saya menunggu PIRT keluar. Setelah PIRT keluar,
pas event ini yang mungkin event kesempatan saya untuk bisa memfloor saya punya produk Bepu Rasa. Iya, Bepu Rasa. Apapun rasa orang kata orang, tetap itu Bepu Rasa. Mau dia bilang pahit, pokoknya Bepu Rasa. Nama lengkapnya Bu? Ibu Aksamina Susana Leilo. Ah, jadinya saya tahu karena ada Lelo di belakang, jadinya saya tahu. Oh. Kalau bilang pindah dari Subang. Iya. Baik, terima Iya, kasih Bu. sama-sama. Panggilan Ibu Susan. Ibu Susan, ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Cerita dulu pasar tani. Ya, jadi sebenarnya pasar tani ini tujuannya kita membuka pasar tani adalah satu, membuka wawasan. Yang pertama adalah membuka wawasan dulu mahasiswa bagaimana berwirausaha, bagaimana kita memasarkan produk sehingga mereka tidak takut untuk berproduksi. Itu tujuan pertama sekali kami membuat pasar tani di kampus, jadi pasar tani kampus Universitas Nusa Cendana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bagaimana membuka kampus sehingga kampus itu adalah menjadikan kampus yang ramah dengan masyarakat, sehingga kita misalnya 1 bulan kita undang masyarakat untuk datang dan lain sebagainya, berinteraksi dengan universitas, kampus, sehingga di situ tidak ada gap antara kampus dengan masyarakat. Berapa banyak pesertanya sekarang? Ya, pesertanya sekarang sekitar 19 peserta. Jadi kita untuk sementara membatasi dulu peserta-peserta. Nah, kita harapkan ini secara periodik, bulan berikut kita evaluasi bagus, kita akan buka lagi dengan peserta yang lebih banyak. Itu kalau kita evaluasi positif, semuanya bagus dan sebagainya, kita akan buka lagi peserta-peserta yang lain. Nah, ini ya harapannya adalah supaya terutama kepada mahasiswa tidak lagi bingung atau tidak lagi merasa takut untuk berproduksi, karena di kampus sudah membuka pasar sehingga mereka sudah bisa memasarkan produk mereka. Minimal itu 1 bulan sekali, karena memang produk pertanian yang paling cepat adalah produk pertanian 1 bulan sekali. Jadi saya kira itu yang bisa kita harapkan supaya mudah-mudahan ini bisa berhasil, kita lanjutkan lagi. Terima kasih, Prof. Ya, Gimana Gonceng di acara pasar tani ini, partisipasinya seperti apa? Ya, luar biasa ya, Gonceng kita di Gonceng transportasi online itu ada fitur-fitur pilihan termasuk UMKM dan juga Gonceng belanja. Nah, ini produk-produk di seperti pasar tani ini bisa dipasarkan melalui aplikasi Gonceng. Kita berharap bahwa teman-teman yang di sini, rekan-rekan yang di sini bisa bekerja sama sebagai mitra Gonceng. Ini pemirsa perlu tahu nih nama lengkapnya dan jabatan di Gonceng ini apa ya? Saya Budi Karsidin gitu. Saya selaku Direktur Operasional di PT Gonceng Transportasi Floba Murata.
harapannya dari event ini Gonceng bisa dapat mitra seperti apa atau mau bermitra seperti apa? Kita Gonceng baru di NTT, terutama di Kupang, kita baru 1 bulan lebih. Tapi kita berharap bahwa kemitraan ini terbuka lebar untuk apapun. Dan kita fitur-fitur ini kita coba menggali potensi-potensi yang ada sesuai kebutuhan masyarakat gitu. Bahkan di Gonceng sendiri, bicara tentang Gonceng, itu kita melihat beberapa kebutuhan masyarakat. Ya selain seperti UMKM ini, nanti ke depan ada juga yang pasti yang sudah ada itu gonceng motor, mobil, antar belanja, kurir, UMKM, dan juga nanti ada gonceng tangki air, ya hal-hal seperti itu. Jadi dan itu tidak stop sampai di situ, kita tetap akan terus berinovasi sesuai kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita dari HIPMI memang pengen pengusaha-pengusaha UMKM sekarang bisa melek digitalisasi. Kalau saat ini pengusaha UMKM hanya berjual dengan pasar tani, memang program kita supaya UMKM go digital marketing. Kalau sekarang orang hanya mengharapkan secara penjualan konvensional di mana orang mengunjungi pasar, dengan melek digital pemasaran itu membuat market mereka menjadi lebih besar. Artinya menjemput bola. Kalau orang-orang datang ke sini mungkin hanya penambahan tingkat penjualan yang tidak begitu signifikan. Dengan melek digital, mereka menjual digitalisasi pemasaran, ini meningkatkan pemasaran yang begitu tinggi. Kita harap penjual-penjual UMKM sekarang ini bisa keluar dari zona nyaman, menggunakan aplikasi dalam berjual sehingga meningkatkan produktivitas mereka masing-masing. HIPMI ini kan biasanya hanya berputar di sekitar usaha menengah ke atas. Tiba-tiba sekarang sudah urus UMKM ini gimana? Ya, tentu sekarang kita tidak mengulangi hal yang dulu. Kita melebarkan ekspansi ke bidang UMKM. Karena kalau dalam satu negara kita programnya untuk pengusaha maju, kita harus yang paling utama ekonomi kreatif, yang kedua support UMKM. Dua ini penggerak utama karena dalam pasar menengah ke bawah itu mayoritas dari market. Ibu Rehani. Ya. Ini produksinya di mana, Bu? Produksinya saya masih di rumah karena masih UMKM. Iya. Produknya itu ada cookies dari gandum dan granola. Jadi kalau granola masih campuran ada 7, itu kacang-kacangan, ada kacang mete. Metenya dari Flores, Pak. Iya. Kacang tanahnya dari Kupang, terus yang lainnya masih dari luar Jawa, tapi nanti kemungkinan produknya nanti mau dikembangkan lagi pakai NTT. Gitu. Kemudian cookiesnya dari gandum, jadi ini tanpa telur, tanpa mentega, jadi benar-benar sehat untuk dikonsumsi kalau ada yang mau untuk diet atau menjaga kesehatan gitu. Saya berusaha dari tahun 2018, tapi produk granola baru dikeluarkan tahun lalu, bulan Mei, karena efek pandemi kita tidak bisa di lapak. Karena produk awal saya itu smoothies, jadi dari buah-buahan, ada yogurt, campuran buah-buahan sehat. Cookiesnya juga dari Desember tahun lalu. Jadi kalau mau dibilang belum 1 tahun produk ini, cuma sudah mulai diminati sama masyarakat. Pemasarannya? Kita pakai sosial media sekarang. Sosial media aja. Iya. Ada tempat ininya, counternya atau ada. Online? Ada. Saya di Kayu Putih. Di depan Universitas Citra Bangsa. Oh ya, di situ. Smooth Move. Jadi kita nama tempatnya Smooth Move. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Ya, nama saya Preskila Enenabai, saya mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Di sini kami menjual hasil kebun yaitu alpukat, ada labu Jepang, ada pepaya, ada pisang luan, ada kentang dan bawang merah. Di sini kami mengambil hasil-hasil di kebun asal TTS. Terima kasih. Kenapa mesti ambil dari TTS? Karena kami orang TTS, biar ambil hasil dari TTS, Papa. Kira-kira ini pemasaran selama ini itu kemana saja? Atau hanya untuk Karena ada kegiatan di pasar di kampus, sehingga kami ambil hasil dari TTS. Ya, kami juga baru percobaan biar ke depan kami bisa ambil hasil-hasil dari kebun di TTS. Kita dari PWMP Faperta Undana. apa itu singkatan dari kita? Pengembangan wirausaha muda pertanian. Kegiatannya? Ini di sini kami adakan usaha ublin Bapak. Di sini dia semacam cemilan jadul begitu. Tapi kita kembangkan jadi 6 varian rasa. Pertamanya kan original, terus kita inovasi dengan ada tambahan pangan, ada ubi, ada kacang, ada kelapa, pandan, terus sama keju dengan original. Ini produksi sendiri atau bawa produksi? Produksi sendiri, kita produksi sendiri. Ini kebetulan kalau ini nama usahanya BTS, biasa disingkat BTS, itu kepanjangannya Bung Tilu Snack Bapak. Bung Tilu tuh kalau bahasa semaunya apa? Bunga 3 warna. Kita sekarang sementara online, kita juga baru urus perizinan, baru dapat PIRT. Jadi baru mau offline. Produksinya sejak? Kita PWMP program dari 2020. Karena itu berjalan online saja Bapak, karena kendala juga dengan yang COVID baru-baru, jadi untuk door to door ke kantor susah, terus untuk tembus supermarket itu karena mesti ada PIRT untuk izin edarnya tuh Bapak. Jadi kami kendala yang waktu tahun lalu 2021 itu untuk pengurusan, karena untuk penyuluhan keamanan harus wajib punya sertifikat penyuluhan keamanan pangan, dan itu diselenggarakan setahun sekali. Jadi baru didapat bulan Desember baru-baru, jadi baru diurus. Izinnya sudah keluar di satu pintu sih, tinggal ambil Bapak.